Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas seleksi kompetensi dasar, yaitu mengenai tes wawasan kebangsaan. Materinya adalah bela negara. Kali ini kita bakal bahas soal dan juga pembahasannya. Sesuai dengan kisi-kisi resmi ya. Langsung aja masuk ke soal pertama di sini. Salah satu bentuk hak bela negara bagi warga negara Indonesia itu apa? A. Mempertahankan wilayah NKRI. B. Mewujudkan perilaku tertib dalam masyarakat. C. Memperoleh pendidikan. D. Ikut serta dalam menjaga keamanan masyarakat. Atau E. Berpegang teguh pada pedoman Pancasila. Bentuk dari bela negara bagi warga negara. Nah, kalau dari pilihan A, B, C, D, dan E, itu yang untuk warga negara adalah gini, sebagai hak warga negara dalam usaha bela negara itu harus sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan. Jadi jawabannya adalah yang C, karena yang ditanya adalah di sini hak ya. Yang ditanya adalah hak. Kalau kewajiban jawabannya mempertahankan wilayah NKRI. Tapi kalau hak yaitu memperoleh pendidikan atau jawaban yang C. Oke, soal nomor 2 untuk TWK bela negara. Soal 2, wujud bela negara seorang pelajar di luar negeri. Objeknya di sini atau pertanyaannya di sini yang ditanyakan adalah seorang pelajar. Jadi kita cari jawaban yang berkaitan dengan pelajar. Apakah A. Menuntut gaji kepada pemerintahan? Ini pelajar ya, bukan karyawan. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan. C. Memberikan sponsor kepada pelajar luar negeri. Kita sama-sama pelajar. Kalau C. Mencari pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Apakah kewajiban seorang pelajar? Atau E. Memberikan informasi penting kepada pemerintah luar negeri. Nah, kalau kita sebagai pelajar, bentuk bela negara yang dapat dilakukan di luar negeri itu bisa diwujudkan dengan perilaku menuntut ilmu, karena itu adalah kewajiban dari pelajar. Dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan agar bisa diterapkan di dalam negeri untuk kemaslahatan masyarakat secara luas. Jadi lihat pertanyaannya, kalau pelajar jawabannya harus sesuai dengan pelajar juga. Yang pelajar mengembangkan ilmu pengetahuan itu ada di pilihan jawaban yang B. Jadi checklist yang B. Oke, next kita ke soal nomor 3 untuk TWK, tes wawasan kebangsaan tentang bela negara. 3. Esensi dari bela negara bagi masyarakat Indonesia adalah menjaga apa? Bela negara ya. A. Nilai Pancasila. B. Kesatuan suku bangsa. C. Keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Atau D. Wilayah dari serangan pemberontakan. E. Kemerdekaan dan kedaulatan negara. Di sini esensi bela negara bagi masyarakat. Nah, bela negara bagi masyarakat Indonesia itu secara umum dan secara khusus adalah untuk menjaga, ingat, membela berarti dia menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya perilaku bela negara, maka tingkat kepedulian terhadap negara akan hilang dan negara bisa mengalami kehancuran. Jadi, dari pilihan jawaban A, B, C, D, E, yang tepat itu adalah yang C, keberlangsungan hidup bangsa dan juga negara. Oke, kita masuk ke soal nomor 4 tentang bela negara. Secara harfiah, pengertian dari upaya pembelaan negara adalah harfiah, secara bahasa berarti. Pengetahuan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup bangsa dan bernegara. Pengetahuan, enggak ya, bela negara nih, membela negaranya, berarti yang mana? Nunjukin membela negara. Kalau pengetahuan itu ilmu yang ada di otak kita.
B. Kecintaan warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kecintaan itu merupakan pengertian dari nasionalisme. C. Cara pandang warga negara yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Cara pandang warga negara terhadap bangsanya itu disebut dengan wawasan. Oke. D. Pemahaman warga negara yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Atau E. Sikap dan perilaku warga negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 45 dalam usaha menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Tadi ini pengertian secara bahasa, secara harfiah berarti secara bahasa. Kalau pengetahuan tadi ilmu, yang A berarti bukan. Kecintaan berarti tadi nasionalisme. Cara pandang artinya itu adalah wawasan. Tinggal sisa yang D dan yang E. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini secara harfiah, upaya pembelaan negara itu merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 45 sebagai ketentuan hukum dalam menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi tadi kan sisa yang D dan yang E. Jawaban yang benar itu adalah yang E, perilaku gitu, dalam menjaga keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah pengertian dari bela negara. Soal nomor 5. Upaya bela negara dapat dilakukan oleh seluruh warga negara yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Alasannya apa? Tapi di sini yang ditanya kecuali. Kalau yang A, untuk menjaga keutuhan wilayah, ini upaya bela negara atau enggak? Termasuk ya. Kalau yang B, upaya bertahan dari ancaman terhadap negara. Atau yang C, sebagai ketentuan hukum dasar yang wajib ditaati. Atau D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan juga negara. Atau E, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Wah, ini pilihannya positif semua, tapi dia nanyanya kecuali. Yang paling mendekati kecuali itu yang mana? Kita bahas di sini satu-satu. Kalau upaya untuk menjaga keutuhan wilayah itu termasuk bela negara. Bertahan dari ancaman, bela negara. Sebagai ketentuan hukum dasar kita undang-undang dasar ya. Iya ya, bela negara ada dicantumkan dalam Undang-Undang 45. Atau D, memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Atau menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kita lihat pembahasannya di sini. Jadi, yang bukan menjadi alasan upaya pembelaan negara adalah demi memperoleh penghargaan atas nama bangsa dan negara. Bela negara itu kita nggak boleh pamrih. Bela negara itu merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Jadi kalau kamu pilih yang D, berarti kamu tuh apa ya? Kalau kamu melakukan yang D, berarti kamu itu adalah orang yang pamrih. Oke, lanjut soal selanjutnya. Jawabannya yang D. Soal nomor 6 tentang tes wawasan kebangsaan. Materi bela negara. Pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia itu merupakan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan NKRI. Kaitannya dengan apa? A. Pertahanan. B. Keadilan. C. Kemanusiaan. D. Kebebasan. Atau E. Kesejahteraan. Kita lihat di sini. Melindungi segenap bangsa itu kaitannya sama apa? Nah, usaha bela negara yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang 45 alinea keempat itu merupakan perwujudan fungsi negara dalam mewujudkan tujuan negara itu berkaitannya dengan pertahanan. Jadi jawabannya yang A, bela negara di sini kaitannya dengan pertahanan. Lanjut ke soal nomor 7, tes wawasan kebangsaan tentang bela negara.
Usaha bela negara dalam menghadapi ancaman non-tradisional yang dilakukan oleh negara berikut ini kecuali non-tradisional, tidak tradisional, tidak sesuai tradisi. Kalau yang A, agresi militer, B, penyelundupan kayu, C, illegal fishing, pemancingan yang ilegal gitu. Tapi nggak cuma mancing ya, cara menangkap ikan dan hal-hal yang dilakukan misalnya di laut tentang ikan tapi nggak legal itu dimasuk illegal fishing. Kalau yang D, penangkapan peredaran obat terlarang, atau E, penyelundupan flora dan fauna endemik. Nah, di sini yang ditanya non tradisional kecuali non tradisional ya, tapi kecuali kita lihat satu-satu. Agresi militer, tahu agresi militer kan? Indonesia dulu itu pernah agresi militer, ada dua, agresi militer 1 dan ada agresi militer 2 karena Belanda balik lagi ke Indonesia. Intinya agresi militer itu adalah penyerangan menggunakan senjata api. Jadi ini tradisional atau tidak? Oke, kita simpan dulu, kita lihat yang B, penyelundupan kayu, illegal fishing, penangkapan peredaran obat, penyelundupan flora dan fauna. Ini sejenis ya. A, B, C, D, E itu caranya mirip. Jadi meskipun kalian nggak ngerti non tradisional apa, lihat ininya, pilihan jawabannya yang paling beda yang mana. Jadi terhadap negara yang dilakukan oleh aktor non negara berupa aksi teror, rampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotik, dan obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kekayaan. Jadi yang bukan ancaman non-tradisional itu adalah agresi militer. Yang A, tadi udah dijelasin ya, agresi militer itu apa? Gencatan senjata. Oke, soal nomor 8, tes wawasan kebangsaan mengenai bela negara. Yang tidak termasuk sebagai ancaman negara tradisional adalah apa? Kebalikannya, yang tadi non tradisional, yang sekarang yang ditanya adalah tradisional. Tapi lihat di sini yang ditanya adalah yang tidak. Oke, kita lihat pilihannya. Kalau yang A, agresi militer tadi termasuk ya, invasi militer termasuk, penjajahan oleh negara tetangga, aksi penyelundupan atau spionase. Yang beda sendiri adalah yang ketahuan. Yang D, kita jelasin di sini. Ancaman tradisional adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau juga invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI. Jadi yang bukan termasuk ancaman tradisional adalah aksi penyelundupan atau yang D. Ini soal dibalik, mirip soal tadi tapi dibalik. Oke, yang tadi non tradisional, ini tradisional, tapi sama-sama tidak atau sama-sama kecuali yang ditanya. Jadi jawabannya yang D. 8D. Soal nomor 9. Untuk tes wawasan kebangsaan, materi nasionalisme, materi bela negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara yang diupayakan oleh negara kepada siswa adalah, lihat objeknya siswa. Ya, bela negara, siswa. A, mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. B, pelatihan wajib militer atau wamil. Kalau yang suka-suka Korea pasti akrab sama wamil. Wamil bukan ya, yang wajib militer di Indonesia itu cuma akmil. Ya itu kayak TNI kayak gitu. Kalau kita warga negara biasa atau disebutnya sipil itu nggak wajib militer. Yang C, pengabdian masyarakat dalam menjaga batas negara. Atau D, mengabdikan diri berdasarkan kemampuan. Atau E, ikut serta menangkal cyber kriminal. Kalau yang C enggak karena dia masyarakat. Kalau yang E itu bukan tugas pelajar, jadi petugas pelajar yang mana? Ini siswa kan? Usaha bela negara yang diupayakan oleh pemerintah kepada siswa yaitu memberikan pendidikan warga negara, kewarganegaraan,
atau PPKN di sekolah karena di sini objeknya siswa. Jadi pilihan yang benar itu adalah di pilihan A. Oke. Jadi sekali lagi lihat objek pertanyaan itu siapa. 10. Komponen pertahanan Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah komponen utama, kedua komponen cadangan, dan ketiga komponen pendukung. Berikut yang termasuk dalam komponen utama usaha pertahanan negara adalah yang mana? A. Rakyat, B. TNI, atau C. Polri, atau D. Sumber daya manusia, atau E. Sarana dan juga prasarana. Sebelumnya, komponen pertahanan itu ada 3. Di sini dijelaskan utama, cadangan, dan juga pendukung. Yang ditanya adalah yang utama. Intinya, yang komponen utama itu adalah yang menjaga kita. Kalau misalnya menjaga kita lebih awal atau mempertahankan NKRI lebih awal kalau misalnya ada ancaman dari luar. Biasanya itu ditaruh di perbatasan-perbatasan negara. Jadi jawabannya adalah apa? TNI, ya, Tentara Nasional Republik Indonesia Serikat. Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia ini ada 3, menjaga di darat, di laut, dan juga di udara. Makanya komponen utama dalam pertahanan NKRI itu adalah TNI. Kalau kalian bilang Polri itu bukan ya, karena Polri itu tugasnya bukan pertahanan dan keamanan, dia lebih ke ketertiban. Ketertiban itu Polri, pertahanan itu TNI. Jadi jawabannya yang B. Oke, soal nomor berapa sekarang? Soal nomor 11 untuk tes wawasan kebangsaan, materinya bela negara. Berikut ini yang bukan termasuk ancaman militer adalah yang mana? Yang bukan. A. Spionase, B. Agresi, C. Yang bukan ya. C. Invasi, D. Sabotase, atau E. Globalisasi. Agresi, invasi, spionase udah jelas. Apakah sabotase atau globalisasi? Kita lihat jawabannya. Jawabannya globalisasi. Karena globalisasi itu bukan sebagai ancaman militer, melainkan ancaman dalam aspek perkembangan teknologi dan juga komunikasi. Kalau nggak benar ya, globalisasi atau yang sekarang sedang kita alami. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah pilihan jawaban yang E, globalisasi. Kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 12 untuk tes wawasan kebangsaan materi bela negara. Seseorang yang bersedia rela berkorban atas nama bangsa dan negara dari rasa cinta terhadap tanah air. Jadi 2 nih. Yang ditanya adalah di sini seseorang rela berkorban dan juga rasa cinta terhadap tanah air. Itu yang mana? Nasionalisme, rasa cinta terhadap negara tanah air. Patriotisme, apa artinya? Berjiwa patriot. Globalisme, bukan ya. Global. Ini ngomongin tanah air, bukan cuma global, bukan global. Etnosentrisme atau sosialisme. Jadi, sikap rela berkorban yang didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air itu dikenal dengan nama patriotisme. Jadi pilihannya yang B. Oke. Kita pilih jawaban B, patriotisme. Selain dia cinta, dia juga rela berkorban. Itu jiwa patriot. Contohnya adalah kayak para pahlawan kita. Para pahlawan itu berjiwa patriot. Soal nomor 13 untuk wawasan kebangsaan, materi bela negara. Usaha untuk melepaskan diri dari negara kesatuan dikenal dengan nama melepaskan diri. A. Spionase, B. Agresi, C. Invasi, D. Separatis, atau E. Konsolisme. Sekarang ini usaha untuk melepaskan diri dari negara NKRI itu banyak, ada beberapa badan yang juga yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari negara Indonesia.
Contohnya kalau kalian pernah dengar atau baca berita kemarin yang lagi pernah trending itu adalah OPM, Operasi Papua Merdeka. Sebelum itu juga ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka, atau RMS, Republik Maluku Selatan, atau kalau dulu namanya adalah dulu ada DITII, Darul Islam Tentara Islam Indonesia, kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau dari yang dijelaskan, berarti usaha untuk melepaskan diri dari Indonesia itu adalah pengertian dari separatis, dilakukan kelompok atau juga individu secara sistematis. Nah, jadi jawabannya adalah yang D, gerakan separatis. Gerakan untuk keluar dari Indonesia atau memisahkan diri dari negara Indonesia. Gak boleh ya sebenarnya. Soal nomor 14, wawasan kebangsaan tentang bela negara. Soalnya adalah dasar negara Indonesia dalam mengupayakan bela negara dilandasi dengan asas apa? Bela negara. A. Kekeluargaan, B. Keadilan, C. Demokrasi, D. Monopoli, enggak ya kalau monopoli. Atau E. Kemakmuran. Ini adalah bela negara, bukan ekonomi. Jadi, bela negara diupayakan oleh negara Indonesia itu berdasarkan Pancasila dan dilandaskan dengan asas demokrasi. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah jawaban C. Oke. Next, kita ke soal selanjutnya. Soal nomor 15. Kedudukan rakyat dalam Sishankamrata, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, itu Sishankamrata. Pertahanan dan keamanan rakyat semesta merupakan komponen pertahanan: A. Cadangan, B. Pendukung, C. Utama, D. Pengganti, atau E. Semesta. Tadi sebelumnya udah ada soal komponen. Ingat, komponen utama adalah menjaga perbatasan, yaitu di darat, laut, udara, atau kita namakan dengan TNI. Dan komponen itu cuma ada 3, utama, cadangan, dan pendukung. Jadi kalau pengganti dan semesta itu nggak ada. Jangan mentang-mentang artinya adalah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, jawabannya semesta. Jadi kita tinggal pilihan jawaban A dan B. Yang manakah rakyat? Nih, sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta memposisikan rakyat sebagai komponen cadangan dalam usaha pertahanan nasional. Jadi, dari penjelasannya, yang benar itu adalah yang A, yaitu komponen cadangan. Oke, segini dulu untuk soal bela negara di part 1. Nanti akan saya lanjutkan di part 2. Saya upload sesegera mungkin.